Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang menonton ini kapanpun dimanapun. Nah, ini sekarang adalah membahas blog FR80 yang diporting. Ya. Maaf suaraku agak serak karena aku sedang sakit. Ini sedang mengerjakan ini blog FR80. Ini ceritanya yang order itu pengen tenaganya wow gitu. Nah, ini pakai blok FR82 sesuai dengan spek motornya ya kan, karena beda sama yang 83. Ini nggak gini, 83 itu lebih menjorok ke dalam, ini mirip RC lah, ini masih 82 ke bawah gitu sama. Oke, pistonnya pakai ini RC 100 oversize 50 fokus ya. Aduh, gak hilang fokus. Iya, pokok itulah ya. Oke, S50. Nah, jarak kalau pakai piston RC itu enak. Jadi jarak pennya ini ke sini, tuh fokus. Nah, ini ke sini itu sama kayak FR gitu. Jadi nggak perlu merubah dom apa sebagainya. Itu udah enak PNP. Terus ini portingnya ya begini. Nah, ini aku mau bahas masalah porting. Jadi sebenarnya porting itu gini. Porting itu yang ditentukan pertama itu adalah karakter mesinnya. Nah, karakter mesinnya itu nanti ditentukan oleh durasi. Durasi itu apa? Durasi itu ketika sebuah lubang port ini dari dia mulai terbuka sampai dia tertutup kembali. Jadi gini, misal dari TMA, ini profilnya dari bibir, piston itu dari bibir begini, oke, mendem setengah mili, misal setengah mili di sini. Kak fokus ya. Ini misal ini. Nah, oke, fokus. Misal dari sini mendem setengah mili, dia turun sampai misal lubang exhaust terbuka, ini mulai ini, saya tutup lagi ya. Nah, durasi itu dimulai dari sebuah lubang port. Nah, durasi itu dimulai dari lubang port terbuka, TMB, sampai dia menutup lagi menuju TMA. Ini yang namanya durasi. Nah, untuk kasusnya blok ini FR80 yang saya pakai ini, yang saya porting ini, itu durasi exhaustnya di 166. Oke, dari ngitungnya itu dari ini dari piston posisi di TMA. Nah, kalau posisi ini dari posisi ini tuh setengah mili dari bibir. Nah, dia dari TMA turun, lubang exhaust terbuka, TMB, lubang exhaust tertutup. Itu durasinya 166,11 derajat. Tuh, masih di bawah 170-an lah untuk karakter motor stroke pendek. Soalnya motornya ini FR itu stroke-nya cuma 42, pendek banget gitu. V80 aja 45,6 ya kan. Ini masih lebih pendek gitu, cuman pistonnya lebih gede, makanya durasinya nggak mau terlalu tinggi, masih ngejar torsinya gitu. Nah, untuk transfer, fokus, shit. Nah, untuk transfer sama bilas itu disarankan, kalau aku baca-baca dari referensi yang udah itu disarankan sama, karena begini. Ini aku mengutip dari, kalau nggak salah itu Aprilia apa mana gitu loh, pokoknya motor-motor GP 2 tak Eropa, lupa lah pokoknya itu, ada referensinya. Jadi begini. Nah, jadi waktu durasinya ini, jadi waktu lubang transfer membuka, itu juga berbarengan sama lubang busport alias lubang bilas terbuka, begini.
Nah, jadi bahan bakar yang nyembur ke ruang bakar ini, ke ruang bakar itu bareng gitu. Itu nggak ada delay. Dan fungsi lainnya, lubang transfer dan bilas ini dengan durasi yang sama. Kalau ini ya benar. Nah, lubang transfer dan ini busport, kalau durasinya sama, itu dia waktu ngevakum bahan bakar masuk ke ruang crankcase itu lebih presisi itu, karena ketika posisi dia lubang transfer ketika posisi lubang transfer itu dari membuka TMB lalu menutup lagi, nah posisi dia menutup ini menuju ke TMA itu terjadi kevakuman. Kenapa terjadi kevakuman? Karena ini mulai menutup. Nah, kalau ini nutupnya bareng, berarti kan waktu di sini serot bahan bakar kan kesedot dari membran. Nah, dari membran kesedot. Mulainya kapan? Ya ini tadi. Ketika lubang transfer, lubang busport, nama transfer satinya tuh menutup. Nah, menutup gitu. Nah, ketika menutup ini, itu bahan bakar juga masuk itu. Jadi kalau masalah morting itu sebenarnya kalau yang udah paham skip aja ya. Tapi untuk yang belum tahu, ini lubang transfer tuh fungsinya dua. Selain fokus. Ini yang buat belum tahu, lubang transfer tuh fungsinya dua. Dia menyemburkan bahan bakar dari belakang, tapi sekaligus juga menyedot bahan bakar menuju crankcase, lalu dikompresi lagi, begini kan, lalu nyembur lagi dan seterusnya sampai mesin itu mati gitu. Nah, untuk ini durasinya di 119,05 120-an lah. Itu masih terlalu enteng, masih terlalu cupu gitu loh. Karena apa? Stroke-nya pendek. Beda kalau kayak ini. Beda sama ini A100. Jarak ini ke sini 39, ini ke sini 39. Ini ke sini lupa berapa, pokoknya sekitar 28 begitu. Beda. Jadi menghitung durasi itu juga harus menghitung langkahnya berapa, stang pistonnya berapa gitu. Nah, kayak kalau FR ini kan stang pistonnya panjangnya 89,5, terus langkahnya 42. Jadi ketika dihitung durasinya, membuka menutupnya, semua lubang ini itu berdasarkan faktor itu tadi. Ya kayak lubang bilas transfer ini tadi kan di sekitar 119,05. Terus kalau exhaustnya di 166,11. Tuh. Untuk lebarnya ini aku pakai masih 60% dari 60% ini nih, aku tandain 60% dari diameter piston. Jadi nggak terlalu lebar banget ya, karena buat mengejar itu sih nggak terlalu pakai RPM tinggi begitu. Nah, bentuk profil exhaustnya begini, Oke. Nah, untuk headnya karena ceritanya aku tidak punya head standar dan adanya ini, ya udah ownernya tak tawarin ini, ternyata dia mau. Itu ini aku lupa. Ini kalau nggak salah tuh GT100 gitu loh. GT100 kalau nggak salah nih. Nah, ini di squeeze lagi, dihitung lagi kubahnya ini berdasarkan durasi tadi dan tinggi exhaust ya. Karena tinggi exhaust ini juga mempengaruhi volume pembakarannya. Misal dari dia TMA-nya kan segini, setengah mili dari bibir blok sampai begini. Nah, sebelum lubang exhaust membuka, ini volume yang efektif di motor kalian. Jadi misal motornya tuh ini 100 cc, sebenarnya volume torsinya, volume efektifnya ini
itu enggak 100 cc, karena setelah lubang exhaust membuka sudah enggak ada kompresi lagi alias dibuang. Itu cuman bedanya kalau 2 tak kan dia langkah kerjanya kan cuma 2 kali. Jadi kalau mau dibandingkan sama 4 tak, ya udah ini volumenya tinggal dihitung sini sampai ke sini kali 2 gitu. Contoh lah, contoh aja, simpel sih. Jadi intinya volume efektifnya tuh cuma segini doang volume efektifnya. Nah ini juga berkaitan menghitung combustion chamber gitu kan kalau bahasa Inggrisnya, alias kubah pembakaran. Itu ini juga perlu perhitungan yang agak teliti sih. Kalau dimasukin dalam satu video ini kayaknya bakal panjang ya gitu. Pokoknya ketemunya segini gitu. Terus ini membran ini masih ada PR, dia digedein lagi. Ngedeinnya nggak terlalu ekstrim, yang penting sudut-sudutnya ini masih bisa lebih lebar, tapi nggak terlalu ekstrim banget. Sama lidah membran ini mau tak ganti pakai ini. Fokus. Nah, pakai ini Ninja. Cuma tak ambil 2 doang. Satunya buat serep gitu. Nah, terus untuk manifold ini custom begini ya. Aku sering bikin manifold ini. Begini. Tapi bentuknya nggak pernah konsisten, ya kan? Kadang gini, kadang pakai ini depannya kupingan, kadang yang agak panjang. Aduh, fokus. Nah, soalnya aku kadang ngikutin ownernya minta karbu apa itu. Aku ngikutin ownernya, misal dia minta karbu kayak L2 Super gitu kan, manifold tetap standar, cuman dikasih shock gitu kan, soalnya diameternya lebih gede. Kalau ini ownernya minta karbu ukuran 22, ya udah tak tawarin mau karbu ini atau karbu ini ya kan, GB 100 atau GB 125 kan 22, GB 125 itu 24, ini kan 22 ya. Tuh, ternyata orang yang milih ini karena setelahnya di sini. Kalau ini setelahnya di mulut. Ini waktu dipasang begini, wah susah gitu. Jadi dia requestnya ini. Gitu, oke. Nah, jadi motor ini speknya FR80 piston RC100 oversize 50, headnya pakai ini, terus lidah membran pakai Ninja, terus ini di porting lagi, digedein lagi begitu. Terus apa lagi ya, udah sih itu doang gitu. By the way, anyway, ini aku tadi kan bahas ini ya, ini A100 ya kan, durasi ini A100, by the way ini aku tadi bahas A100. Kalau yang penasaran kenapa boringnya bentuk begini, ini pakai boring RC100 kristal RC110 gitu, karena durasinya ini sama kayak 100 sini ke sini. Aduh nah, kenapa aku pakai kristal, karena ini aku ngejar durasinya ini, lubang transfernya itu sama, lubang bilasnya itu sama kayak kristal. Kalau exhaust mah tinggal digedein aja, enteng lah itu. Yang penting malah transfer sama bilasnya kalau mau ganti boring. Kalau ganti boring yang aneh-aneh tuh yang tahu utamain pertama adalah ini, ukuran tinggi transfer, tinggi bilasnya. Ini masih A100 model biasa, jadi pistonnya tuh pakai ini. Misalnya pakai ini 56. Terus pistonnya pakai 56. Ada lubang 2 ini buat ini sirkulasi oli aja lah. Soalnya bagian atas itu kan sering gancet, sering ngejim. Untuk headnya sih masih standar begini. Headnya masih standar. Iya, tapi squeeze-nya gede. Aja bohong nih. Nah, ini masih A100 biasa ya, dengan stroke 50 mili. Ada yang lebih ekstrim lagi. Nggak ekstrim sih sebenarnya, cuman lebay bahasaku. Ini A100 ini masih belum tak finishing ya. Ini stroke-nya itu 53. Ini pesanan juga. Stroke-nya 53. Wah, kamera ini goyang.
Bagus. Nah, struknya 53. Ini juga profilnya ini beda. Misal itu tingginya 39, lah ini 40 gitu. Exhaustnya juga beda. Gitu. Karena ngikuti itu langkah struknya beda. Jadi meskipun ini bloknya sama-sama A100, tapi profil portingnya itu beda-beda. Pistonnya sama loh, 56. Loh, pistonnya sama 56. Bisa kita masukin sini ya bisa. Cuman profil itunya, durasinya, stroke-nya itu beda. Beda. Ini lebih lebar ya, kelihatan lebih lebar karena stroke-nya lebih panjang. Bagus. Nah, kelihatan lebih ke dalam menjorok karena stroke-nya juga lebih panjang, 53. Kalau ini kan cuma 50, selisih 3 mili itu lumayan loh kalau dari visual bentuknya itu. Meskipun durasinya tuh nggak terlalu jauh ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Ini misal pengen bahas ini, ada nanti videonya, next video ini. Kalau mau bahas ini ada next videonya. Ini ceritanya A100, speknya super ya kan, pistonnya 56, terus stroke-nya 53, karbunya oke, itu spoiler aja. Kalau mau nonton jangan ketinggalan. Aku mau bikin video soal ini insya Allah besok, tapi aku nunggu kulkasnya jadi dulu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Flexing dong, flexing dulu. Ini nah ini silakan di screenshot, apa dicontek juga nggak apa-apa, biar bisa belajar sendiri. Oke, terima kasih.